Silakan Pak Yongki. Selamat melayani. Tuhan berkati. Oke, Pak Yongki, silakan. Udah bisa dimulai. Selamat melayani. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Selamat malam. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah fellowship ini Tuhan. Segala puji syukur hanya kemuliaan buat nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kebaikan kami Tuhan Yesus. Kenyataanmu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, tutup fokus dalam kuasa Roh Kudus dan layakkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seringkali Tuhan Yesus, kami tidak mengerti setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seringkali kami ragu Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan kami. Namun satu hal yang kami percaya, rencana-Mu adalah yang terbaik. Dan seringkali juga kami sulit untuk menyelami tiap rencana-Mu ya Tuhan. Namun rencana-Mu itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita nyanyikan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau baca dulu. nyanyi bersama. Bawakan lagu Besya. Arti kehadiran-Mu. Mari kita bawakan lagu arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Namun kasih setia-Mu Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Pertolongan-Mu Tuhan, jalan-jalan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami yang tak terduga. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan. Semoga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai.
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin kami selalu bersama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Disitulah Engkau ya Tuhan. Selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Kami tahu Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Engkaulah perisai hidup kami. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Ku dalam tekanan dan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau perisai hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau menuntun hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Rencana-Mu begitu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau selalu campur tangan ya Tuhan Yesus, dan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Engkaulah Tuhan kami. Tuhan kami dan Tuhan dari segala Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami, Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau akan menuntunnya Tuhan, dan memberkati setiap hidup kami Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan.
dan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu begitu indah. Setiap firman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami ya Tuhan, yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, yang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kan jubel ada sampai hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu. Engkau selalu menuntut hidup kami Tuhan Yesus. Setiap jalan-jalan kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tolong masukkan air panas untuk melonggarkan. Shalom saudara. Ada yang mau memberikan kesaksian malam hari ini? Itu udah boleh, bisa 1, 2 juga. Shalom. Hidungan yang dipesan sudah Udah ngapun. Jaringan. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. datang. Ayo antarkan. Jaringan. Shalom semuanya. Saya semuanya. Shalom. Ada yang mau berikan kesaksian? Memberikan Keren nggak? Dengar. 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 Ya, sip. Nih, shalom semuanya. Shalom. Tuhan memberkati ya. Pada Amin. hari Senin kemarin, saya panas dingin banget, nggak tahan. Sampai pakai selimut 2. Nah, saya lihat jam udah 7:30. Aduh, saya mau bangun, males banget. Udah nggak tahan sakitnya. Tempat duduk mereka. Saya mau bilang malu ya, merasa malu saya juga. Tapi saya juga bangun dah, menguatkan diri sendiri dah. Minta ke Tuhan biar kuat saya. Nah, saya buka Zoom. Saya pakai mantel, tapi tetap dinginnya nggak tahan, panas dinginnya. Saya ambil lagi jaket ya, tambah lagi. Saya duduk pun sakit, berdiri sakit. Sebetulnya saya bisul di pantat, susah duduk, susah berdiri, sedang-sedangnya enak, nggak nyut-nyudan. Tapi saya pengen mendengar firman lah gitu. Akhirnya saya duduk juga minggir, hampir saya mau jatuh. Bagusnya saya di meja makan, kepegang meja makan. Nggak sampai jatuh sih. Nah akhirnya
Saya berdiri, duduk minggir, saya megangin meja. Sampai selesai saya ngedengerin firman. Dengan sukacita biarpun badan saya nggak enak ya. Kebetulan udah terakhir Bu Ana membawa doa. Minta Bu Ana doain ke saya biar sembuh. Nah itulah sebetulnya penyakitnya mah bisul. Gitu. Akhirnya Bu Ana doain. Puji Tuhan doa Bu Ana diberkati, dikabulkan. Pagi-pagi Selasa pagi saya bangun. Kenapa ya celana dalam saya basah, ngompol enggak basah. Saya bangun berdiri, nggak taunya keluar darah menanah. Nah, kata saya pecah dah bisul saya. Saya juga terima kasih atas doa-doa Ibu Ana. Tuhan memberkati Ibu Ana, doanya dikabulkan. Saya mandi, terus saya bersih-bersih kamar mandi. Akhirnya udah saya mandi selesai, saya manggil tukang pijit buat mencet bisul. Kira-kira 10 meter lah dari rumah saya. Santi mencetin bisul saya. Dia memang orangnya senang mencet bisul. Kalau saya mah nggak berani ya, takut, kesian ke orang yang dipencet itu. Tapi dia berani. Tahu lagi sakit, dia pencet pinggiran yang lagi bengkak, bukan cepet-cepet dipencet pinggirannya dulu, dia mungkin lagi ngumpulin itu kali nanah darah kali. Saya bertahan sampai diam. Tahan ya, tante tahan. Akhirnya udah ngumpul mungkin pinggir-pinggirannya itu yang keras, akhirnya dipencet. Waduh, itu mah sakitnya. Keluar darah, tapi Nana udah nggak ada. Keluar sampai tisu terus darah. Nah, udah nggak besarnya segede bola backland itu. Dia potokin tuh. Sebelum itu pecah, sebelumnya dia lihat dipotokin sama dia. Pecah. Sampai kata keluar nggak Santi itu matanya udah bolong misalnya, udah pada bolong, udah keluar tinggal darah. Akhirnya dia beresin, dia apain ya, pakein salep, sama dia ditutup lagi jangan sampai darah keluar kali. Nah udah selesai, kita udah nahan sakit, diem. Saya amplopin dia, ya kita bilang terima kasih Maria. Sebetul itu ya yang dikeluarin kotoran ya. Akhirnya bilang apa? Tante ngasihnya besar teing. Nah, jangan mikir ngasih. Saya ada berkatnya. Asal kamu doain saya biar sembuh. Iya saya doain tante biar sembuh. Akhirnya sekarang nih Rebo udah bisa duduk, udah bisa jalan, saya juga tadi udah bisa ke dokter mah ini apa ya, leher saya rada kaku lah, nengok sakit, salah bantal kata kita mah. Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya juga terima kasih sekali lagi ke Ibu Ana atas doa-doanya. Itulah kesaksian saya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati Bu Swanti. Amin. Luar Amin. biasa iman Ibu Swanti. Karena berjalan Amin. bersama Tuhan dalam hidup kita. Serahkan semuanya Amin. kepada tangan kuasanya. Hanya Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada lagi yang mau memberikan kesaksian? Lanjut. Ada lagi? Bu Legia? Pak Darman kali ada. Halo.
Nggak ada singa. Nggak ada ya. Oh, sedikit aja lah, bersyukurlah kita kepada Tuhan ya. Ya, amin. Setiap hari kita harus bersyukur. Tadi juga ada dikirimin video sama Citausen ya. Videonya bagus ya. Mengenal yang mendatangkan kasih karunia ya, itu luar biasa ya sebetulnya ya. Sebenarnya kita mau mengenal lebih dekat itu kepada Tuhan memang harus membaca firman-Nya, karena di rema yang dikirim itu bagus. Kalau kita mensaksikan dengan detail dan kita compare lagi dan firman Tuhan, benar ya. Kalau kita tidak membaca, tidak merenungkan, gimana kita bisa merasakan keintiman diri kita kepada Tuhan. Itu hal yang nggak mungkin ya kan. Kita kan harus mendengar ya. Tapi luar biasa memang video kayak gini untuk membangun setiap kita. Dan kiriman renungan Pak Yohan juga luar biasa ya, untuk pemulihan untuk apa itu sangat bagus gitu. Biar itu menjadi setiap rema, kita jadikanlah pembacaan firman itu kebutuhan, bukan karena kita mau baru baca, tapi jadikan kebutuhan. Kalau kebutuhan kan namanya kebutuhan kan harus kita cukupi, baru kita plong. Kayak kita misalnya nggak ada beras, kita kan cari duitnya untuk beli beras kan, sebagai kebutuhan. Sama juga dengan firman Tuhan, kita membaca itu kebutuhan, bukan keharusan, tapi kebutuhan. Tuhan menurunkan firman itu untuk kita semua, kita baca, kita renungkan, sehingga setelah kita baca, kita renungkan, firman itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita dan akan mengubah setiap langkah-langkah kita. Teruslah kita kuat di dalam Tuhan, jangan kendor, jangan kita banyak alasan untuk pelayanan, tetaplah semangat apapun keadaan kita saat ini. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu porsi kita harus tetap semangat. Itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus maju. Amin. Tuhan Yesus berkati Pak Darman dan berkati kita semua. Harus setia ya dan taat ya dengan membaca firman Tuhan dan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena sekalian Tuhan adalah kasih setia, kebenaran bagi kita yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya dalam hidup kita. Ada lagi yang memberikan kesaksian? Udah ya. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan ya saat ini. Karena kehidupan makin berat ya, makin berasa kita sekarang ini kehidupan makin keras, apalagi tahun 2023 kata orang-orang di luar sana ya, akan terjadi inflasi di mana-mana. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus, apapun itu tantangannya dalam kehidupan apapun juga, kita bisa melewati bersama-sama dengan Tuhan kita. Kan adalah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan bersama yang selalu kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama aku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hari-hari saat seperti sekarang ini, setiap kita mengalami banyak sekali permasalahan dalam hidup.
setiap pergumulan kita. Kalau sekarang tidak dijawab Tuhan, janganlah kita berputus asa dalam hidup. Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan dalam hidup kita. Selalulah mengandalkan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Serahkanlah semua ke dalam tangan kuasa-Nya. Tuhan kita masih sanggup sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita selalu mengandalkan Dia. Di setiap persoalan, Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan, Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan, Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan, Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku nantikan, yang selalu ku andalkan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku nantikan, yang selalu ku andalkan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang begitu baik ya Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap permasalahan hidup kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih yang membawakan firman pada malam hari ini. Persilakan. Baik, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Sedikit kesaksian tadi dari Ami ya, kita bersyukur Ami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, Amin. kita hanya bisa berdoa, berharap kepada Tuhan. Ya, dengan pujian, dengan penyembahan kita, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, mari kita sebelum mulai ibadah, firman Tuhan kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Kau beri untuk kami terus belajar akan firman-Mu. Kami bersyukur kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu.
Terlebih saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Engkau pakai setiap kami, Engkau urapi kami Tuhan, agar kami semakin mengerti, semakin memahami isi hati-Mu Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bukakan hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menjadi tanah yang subur, kami semakin bertumbuh dalam iman, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, inilah ucapan syukur kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ambil di kitab Imamat 19. Imamat 19 ayat 1 sampai 5. Imamat 19 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya adalah Kudusnya Hidup. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat ketiga, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat keempat, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat terakhir, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Ya, di sini perintah Tuhan untuk setiap umat Israel pada zamannya Musa, juga kepada kita semua yang percaya, dan pada zaman-zaman yang akan datang juga berlaku ya firman Tuhan ini untuk kita semua. Jadi kalau kita lihat di Imamat 18, dari Imamat 18 sampai Imamat 22 itu semua perintah tentang kudusnya. Jadi dari Imamat 18 ada kudusnya perkawinan, kemudian kudusnya hidup, dan Imamat yang ke-20 itu kudusnya umat Tuhan, terusnya kudusnya para imam, dan kudusnya kebaktian korban. Jadi ini perintah Tuhan saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tahu berapa generasi bangsa Israel tinggal di Mesir. Dari Yusuf. Awalnya dari Yusuf, zamannya Yusuf mereka tidak menjadi budak karena Yusuf menjadi orang kepercayaan di dalam pemerintahan Mesir pada saat itu. Setelah Yusuf meninggal dan raja yang diganti, mereka tidak mengenal Yusuf dan jasa-jasa Yusuf. Akhirnya bangsa Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Sampai keturunan Musa, Tuhan memerintahkan Musa untuk menolong bangsa Israel untuk keluar dari Mesir karena kehidupan di sana mereka ditindas, ya, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena bangsa Mesir adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kemungkinan besar bangsa Israel juga ikut kehidupan seperti mereka di sana. Mungkin dengan penyembahan yang tidak benar, dengan berhala-berhala Mesir ya, mungkin masih mereka lakukan setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi Tuhan mau bangsa Israel semuanya hidup kudus setelah keluar dari Mesir. Tuhan mau ada peraturan-peraturan dan ketetapan yang diberikan lewat Musa pada saat itu. Kita lihat di ayat yang kedua ini, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini adalah perintah dari Allah langsung, ya. Perintah Allah karena Allah adalah kudus, ditekankan di sini. Jadi yang kudus, yang tidak kudus tidak mungkin bisa menghadap yang kudus. Ya, jadi setiap orang harus hidup kudus baru bisa menghadap yang kudus.
Secara keseluruhan ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam Imamat 19 ayat 1 sampai 5 ini menuturkan perkara-perkara sebagai berikut ya. Saya ambil satu. Yang pertama adalah berbicara kepada segenap jemaat Israel, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus ya. Di sini ada perintah Tuhan langsung kepada seluruh bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Kepada kita juga tentunya orang-orang yang percaya zaman ini, kita harus kudus di dalam Tuhan. Di dalam keluarga kita harus hidup kudus. Arti kata kudus adalah kita melawan segala kejahatan, berpaling dari dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mungkin kehidupan kita sebelum percaya pada Tuhan, ya mungkin ada dari saudara-saudara yang memang dari kecil belum mengenal Tuhan, ya bukan dari keluarga yang percaya ya. Mungkin kehidupan sebelum mengenal Tuhan, banyak hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita masuk dalam keputusan untuk mengikut Tuhan, kita akan melihat tuntunan Tuhan di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Itulah Tuhan membimbing kita di dalam firman Tuhan untuk hidup kudus. Ya, hal-hal hidup kudus itu kita lakukan dalam keluarga kita, inti dulu. Kita saling menghargai satu sama lain, antara suami dan istri saling menghargai. Memang pada dasarnya setiap kita mempunyai karakter masing-masing yang berbeda-beda ya. Mungkin dengan terkadang pendapat yang berbeda aja bisa terjadi permasalahan. Nah, di situ kita harus ambil satu kesimpulan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak ada yang cocok. Jadi saling menghargai, saling memaafkan kalau ada kesalahan, itu harus kita ucapkan. Mungkin orang tua kepada anak, anak terhadap orang tua, itu perlu saudara. Ya. Kemudian kita lihat lagi di Imamat 20 ayat 7, di sini juga ada penekanan firman Tuhan tentang hidup kudus. Kita buka di Imamat 20 ayat 7 ya. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Penekanan lagi di ayat yang kedua, di pasal 20 ini, di ayat 7, ada penekanan lagi, kuduslah kamu. Ya. Harus menguduskan dirimu. Ini Tuhan terus menekankan kepada bangsa Israel untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat lagi di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, saya baca. 1 Petrus 1. Di ayat ke-15 adalah, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kemudian di ayat 16-nya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Di dalam firman Tuhan ini selalu menekankan kita untuk hidup kudus di dalam seluruh hidup kita. Karena tanpa hidup kudus, kita tidak mungkin bisa menghadap kepada Allah. Tidak mungkin kita menyembah Allah dan berkenan kepada Allah. Apa yang kita persembahkan, kita harus menyadari dan kita harus minta ampun atas segala dosa kesalahan kita sebelum kita menghadap kepada Allah, sebelum kita memuji Dia, memuliakan nama Dia. Maka sebelum ibadah perlu yang namanya saat teduh ya. Saat teduh di mana kita menyerahkan seluruh hidup kita mohon pengampunan Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita, itu penting. Saya rasa itu sangat penting karena itu saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan,
maka Tuhan akan berkenan atas ibadah kita. Kemudian kita lihat yang kedua, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Nah, di sini Alkitab mengatakan bahwa setiap orang di antara umat Israel harus menyegani ibunya dan ayahnya. Setiap anak dalam keluarga harus menghormati kedua orang tuanya. Karena apa? Orang tua adalah wakilnya Tuhan. Ya. Kita kalau tidak bisa menghormati orang tua kita, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan kita yang kita tidak kelihatan? Karena orang tua diberikan hak, diberikan apa ya istilahnya, tanggung jawab untuk anaknya. Jadi setiap anak patut untuk hormat kepada orang tua, untuk taat pada didikan orang tuanya. Karena tidak ada orang tua yang memberikan didikan yang buruk untuk anaknya. Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua yang jahat aja mau anaknya itu hidup baik. Apalagi kita, anak-anak Tuhan ya, yang percaya pasti ingin anak-anak kita mengenal Tuhan, ya, rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang kita ajarkan untuk anak-anak kita untuk masa depan mereka. Prinsip-prinsip hidup yang takut akan Tuhan. Itu yang harus kita selalu ajarkan. Karena di dalam Ulangan 5 ayat 16 ini mengatakan, kalau kita buka di Ulangan 5 ayat 16, kecil ya tulisannya ya, nggak kelihatan saya. Maaf, Ulangan 5 ayat 16 ya. Udah ya? Ulangan 5 ayat 16, tetapi apabila dia berkata kepadamu, Ulangan 5 salah ya saya ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini jelas ya. Tuhan memberikan firman yang mengatakan, jikalau kita menghormati kedua orang tua kita, ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dimanapun kita berada. Di dalam keadaanmu, baik, dan apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ini adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Kita memberikan didikan kepada anak-anak kita untuk selalu taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan memelihara hari-hari Sabat Tuhan ya, yaitu beribadah pada Tuhan, berdoa, ya selalu bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Ya, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan inilah kita mau seluruh keluarga kita berkumpul, seluruh keluarga kita, anak-anak kita ikut menyembah Tuhan, sehingga mereka semakin melekat pada Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Kemudian untuk yang ketiga, firman Tuhan yang ketiga adalah janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Nah, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tertentu. Walaupun mereka sudah dibawa keluar dari perbudakan, mereka masih mau menyembah dewa tuangan. Ya, di mana kita lihat yang saat Musa ada di atas Gunung Sinai, mereka meminta kepada Harun untuk membuatkan dewa tuangan, ya lembu emas, ya seperti itu untuk mereka sembah. Ya, mereka tidak melihat apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan.
di dalam saat mereka dibawa keluar dari Mesir, ya. Air laut dibelah Tuhan, ya, Tuhan menerangi mereka dalam perjalanan dan kasutnya pun tidak rusak. Itu mereka tidak memikirkan itu lagi, mereka cepat berubah pikiran. Mereka cepat istilahnya goyah di dalam iman, ya. Mereka kembali ke kehidupan mereka mungkin di Mesir, ya, pasti membuat dewa tuangan, menyembah berhala-berhala, patung-patung, apa segala pohon besar deh. Itu yang mereka lakukan karena bangsa Mesir adalah bangsa yang demikian, yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah bangsa yang menyembah berhala-berhala. Jadi kehidupan mereka yang lama mereka bawa lagi, ya. Tuhan tidak mau hal itu mereka lakukan. Tuhan tidak mau, ya, di sini, ya. Kita dilihat, ya, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu patung tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Di sini penekanan Tuhan Allahmu. Tuhan meminta Musa mengingatkan orang-orang Israel pada zaman itu agar tidak kembali ke kehidupan mereka yang lama. Kehidupan mereka yang penuh dosa, ya. Tuhan tidak tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Ya. Kemudian yang keempat, kita lihat firman-Nya, itu kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat 5 ini bunyinya, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, maka harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Nah, ini mengenai persembahan. Persembahan adalah yang Tuhan kenal adalah persembahan kita, hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita melihat dalam hal memberi persembahan, kita bisa melihat teladan Yesus, ya, di mana Yesus itu memberikan persembahan yang luar biasa, yaitu tubuhnya, darahnya tercurah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberikan persembahan yang murni, yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, jadi persembahan yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah persembahan yang luar biasa seluruh zaman, ya. Tidak ada persembahan seperti Dia. Yang tidak bercela, tidak bercacat, ya. Persembahan lakukan Yesus kita imani, menyucikan kita dari perbuatan dosa supaya kita dapat hidup kekal bersama Allah. Karena tanpa pengorbanan Yesus, tidak mungkin kita yang berdosa bisa hidup bersama Allah. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan yang mengasihi kita begitu rupa. Apa yang dapat kita balas untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan. Selain penyembahan kita, selain ucapan syukur kita, selain ibadah-ibadah kita, doa-doa syukur kita kepada Tuhan. Hanya itu yang kita bisa lakukan untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin mempunyai keselamatan, kehidupan kekal sama Allah. Ya, itu adalah sungguh hal yang luar biasa. Saya bersyukur banget, ya, di mana Tuhan bisa memilih kita. Karena tidak semua orang mendapat anugerah Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan karena Tuhan memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Ya, karena kasih Tuhan, maka kita bisa mengenal Tuhan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan terbaik di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita. Jangan kita bersungut-sungut untuk melayani Tuhan, kita semakin berkembang, semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama kita merangkul, bergandengan tangan untuk membesarkan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Ya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita. Jadi saya berharap kita semakin bertumbuh di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita agar
iman kita semakin dibakar, semakin naik, bukan semakin turun. Ya, seperti anak sekolah maunya semakin naik, bukan tetap di situ aja. Maunya semakin naik tingkat di atas. Ya, itulah yang harus kita kejar di dalam pelayanan kita. Terima kasih buat firman Tuhan. Sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat pengajaran firman-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, untuk mengajar kami Tuhan untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang selalu memampukan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk kudus di dalam pelayanan Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pakai kami sebagai saluran berkat-Mu, biarlah kami dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang luar biasa, biarlah kami semakin bertumbuh dalam iman, semakin menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita kembali ke WL. Iya, firman-Nya indah yang disampaikan oleh Ibu Ana. Ya, dalam hidup kita, karena Tuhan terlebih dahulu berkorban untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Maka dari itu, mulailah dari sekarang, kita semua selalu bersatu hati, beribadah dimanapun berada, mau di fellowship, apapun di ibadah raya. Tetaplah bersatu hati. Lakukanlah semua kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui pelayanan. Apapun juga yang kita lakukan di pelayanan kita. Itulah akan terbaik bagi Tuhan. Semua akan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan. Bagian apapun juga. Apa itu pastor, singers, WL, pemain musik, apapun itu. Lakukanlah dengan setulus hati. Ya, terima kasih firman-Nya Ibu Ana. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang selanjutnya kita akan Sayang, aku kota. Aku mau banyak. membacakan ayat hafalan ya. Soalnya. Ya Ibu Ana ya. Ayat hafalan sekarang ya. Di Filipi ya. Iya. Filipi 1 ayat 29. 1, 2, 3, sayang. Ada yang mau duluan? Ayat hafalan malam hari ini. Untuk ayat hafalan Senin depan ya Pak Yongki di Oh, apa ya? Di 1 Petrus 1 ayat 16. Minggu depan ya. Senin depan. Sama Gio ya Gio. 1 Petrus 1 ayat 8 ya. Ayat 16. Ayat 16. Ya. Ayat hafalan minggu depan 1 Petrus 1 ayat 16. Benar ya, Bana ya? Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pendek ya. Ya, sebab ada tertulis kuduslah. Oke. Udah di ini ya, di save ya semuanya ya. Untuk minggu depan ya. Hari Senin ayat hafalannya 1 Petrus 1 ayat 16. Oke. Selanjutnya ayat hafalan malam hari ini 1 Filipi 1 ayat 29. Iya. Siapa? Ibu Swanti. Oke, Pak. Iya. Filipi persilakan. 1 ayat 29. Kepada Sebab Sebab kepada kepada kamu kami. dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Ya. Sip, persilakan selanjutnya. Ada lagi? Ada lagi ya hafalan? Aku. Nah, Ibu Livong ya? Ya. Persilakan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya, oke. Terus selanjutnya Ibu Vera ya, persilakan. Ibu Vera, Gio. Oke. Siapa dulu, Mami apa Gio? Mami dulu, ya udah Mami dulu. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dia karuniakan bukan saja untuk menderita, untuk kasih karunia. Apa sih? Saya Mami jadi blank. percaya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk kepada Kristus, bukan saja kepada untuk percaya kepada Kristus. Iya benar. Blank. Ya udah sekali. Ya udah sekali lagi nih. Cerita untuk dia. Ya udah sekarang maminya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Terima kasih. Oke, terus berkati. Selanjutnya, Noel, persilakan. Oke. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya. Oke, selanjutnya. Noel skip dulu, lagi belajar. Noel. Iya. Iya, Bang Noel belajar. Itu tadi Filipi Iya, banyak ujian. Filipi 1 ayat berapa? Pak Yongki, Filipi 1 ayat berapa tadi? Ayat 29. Ayat 29. Ya. Makasih. Udah. Tante Lipong nanya ayat hafalan untuk Senin apa hari ini? Iya, untuk Senin. Untuk Senin itu 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Oh, ya, udah. Makasih. Pak Yongki kemana ya? Iya.
Putus-putus ini. Putus ya. Ada lagi? Siapa ya? Oke, saya deh. Coba. Saya ya. Nah, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan percaya, bukan saja percaya ya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya. Oke. Oke, selanjutnya ada Pak Yohan ada? Ada. Ya, Pak Yohan, lanjut. 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, melainkan juga menderita untuk Dia. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oke. Ya, untuknya ada 2. Lanjut. Yang pertama. Kameranya. Kamera action. Action, Pak Darman action. Enggak hafal juga ini, coba-coba dulu. Filipi 1 ayat 9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga. Jadi keganggu. 1 Filipi pasal 1. Jangan boleh ketawa. Ini jadi nggak hafal nih. Fokus. Fokus. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Akhirnya plong juga. Saya Bu Ana ya. Ngantri, Oh, Bu Ana dulu ya, Bu Ana dulu. Bu Ana, silakan. Sorry. Ayo Kamsitan aja, Kamsitan. Ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Fani, kamu. Fani, Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan. Oke. Fani. Filipi 1:9. Tepat. Ini nanti jatuh tuh meja-meja mati ya. Dorong ke sana jatuh semua. Suaranya nggak kedengeran, Fani. Terlalu jauh. Kurang dekat kamu, terlalu jauh. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Etan. Iya, Grace.
Kan? Mau apa enggak? Udah, lanjut aja Bu yang lain. Lanjut. Oke. Ibu Pink Saputri itu. Suaranya. Suaranya dibuka. Ibu Pink Saputri. Ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk bukan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jangan loncat banyak, jangan loncat. Jangan loncat. Nggak boleh. Nanti rusak. Oke. Ibu Legia sudah open mic tuh Pak Yongki. Bu Legia. Sakit. Jangan gitu. Oke, shalom. Shalom. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ayo. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Oke. Terima Abang mana Abang? Matthew. Abang Bobo capek. Oke. Berkati ya. Iya. Selanjutnya si Tan Tauchen tuh Pak Yongki. Ibu Tauchen. Tan Tauchen. Ya, silakan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu diberi karunia bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan untuk menderita bagi Dia. Dan juga untuk menderita untuk Dia. Iya. Oke. Berkati. Amin. Banyak di sini. Siapa lagi tuh selanjutnya Pak Yongki? Pak Yongki. Oh, Pak Yongki. Pak Yongki. Oke, Ibu Mila sudah siap? Aku belum. Ya, oh iya. Oh iya. Ibu Mila dulu. Iya. Senang amat. Bos dia belum hafal. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Sudah siap, Filia? Sudah. Ayo. Itu ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk menderita untuk Kristus, melainkan untuk menderita untuk menderita untuk Dia. Oke, Tuhan berkati Bu Mila, Filia. Lanjutnya Ceping. Yongki nge-like. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Melainkan juga. Ulang-ulang. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oke, Tuhan berkati Ceping. Pasukannya pada kemana? Pasukannya lagi pada sakit. Ini suaranya serak ya? Ya, ini udah kedengeran nih suaranya ya. Udah. Kemarin gara-gara permen dari lu tuh suaranya jadi hilang. Permen apaan tuh? Makanya makan permen jangan sendiri, bagi-bagi rame-rame nih dilemparin iya. satu-satu. Oh, iya. Jadi merdu suaranya. Jadi merdu jadinya. Oke, Pak Henry udah Pak Henry udah siap tuh, tungguin. Silakan Pak Henry. Suaranya Pak Henry, silakan. Ya, Pak Henry-nya nge-like nih. Suaranya tidak kedengaran. Oke. Pak Yongki keluar ya. Pak Henry sudah siap? Suaranya kecil banget. Nggak kedengeran. Kecil. Mungkin belum. Coba nyanyi dulu. Mungkin kedengeran. Kecil banget ya suaranya. Nggak kedengeran Pak Henry. Colokan handset ya kali kendor. Mungkin. Sinyalnya jelek itu, Bu Mary. Sinyalnya iya. Oh tuh. Sinyalnya Itu udah bener. ada high, down lagi dia. Iya, udah jelas. Ayo silahkan. Mumpung jelas. Oh, udah jelas lah. Sudah jelas. Sudah kencang suaranya. Silakan. Puji Tuhan deh. Amin. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu itu. Sebab kepada kamu Pertanyaan habis Pak ini. Mohon maaf, dilewatkan aja aku malam ini karena jaringannya kurang begitu bagus. Oh, oke. Ini udah lancar aja nih. Ya, turun lagi. Boleh dicoba Coba sekali lagi Pak Henry. Oh. Ya, sorry, maaf semuanya. Pak Yongki. Matanya habis. Iya. Mau dicoba sekali lagi Pak Henry? Silakan. Ya, lewat aja Bu. Masalah lewat. jaringannya. Iya, lewat aja. Oke. Lewat mana, Pak? Lewat lewat atas atau lewat bawah, Pak? Matanya habis. Iya. Sekarang sudah semua Pak Yongki, kita tinggal belum. Pak Yongki. Saya belum. Iya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oke. Ya. Ya. Grecia mau nggak? Sini naik. Grecia sini, Grecia. Rio Gracia. Buat asik. Jangan. Ayo, Gracia sudah siap. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu
kamu dikaruniakan dikaruniakan bukan bukan saja saja untuk untuk percaya percaya kepada kepada Kristus, Kristus, Melainkan melainkan juga dan juga untuk untuk menderita menderita untuk untuk Dia. dia. Amin. Ore. Ore, Gracia pinter. Pintar. Oke. Oke. Lucu. Oke, Tuhan berkati. Ya. Berkati. Nah, Selanjutnya, ini udah habis ya? sudah habis semua. Oke, hafalan hari ini ada 19 orang. Saya sebutin ya. Kalau yang sudah hafalan tapi belum disebut, tolong dikoreksi. Ya, Ibu Suwanti, Ibu Lipong, Ibu Vera, Gio, Ibu Melin, Ibu Mary, Bapak Yohan, Bapak Darman, Ibu Ana, Fani, Ibu Pingsah Putri, Ibu Legia, Martin, Citaucen, Ibu Mila, Filia, Ibu Pingping, Bapak Yongki, Gracia. Ada yang belum disebut? Sudah semua ya? Oke, ya. Oke, ya. Sebentar lagi kita mau merayakan Natalan dan sering-seringlah ikut ayat hafalan karena akan ada penukaran untuk poin-poin dari ayat hafalan ya. Jadi jangan lewatkan setiap ibadah fellowship Zoom. Kita akan ada pembagian hadiah untuk nanti di acara Natal ya. Oke, ya selanjutnya kita akan doa syafaat. Hari ini doa syafaat Ibu Mila ya. Ya. Sebelum doa syafaat ada yang mau didoakan? Kita doakan. Kami doakan. Shalom Ibu Mila, Ibu Suwanti ya. Doakan, saya ke dokter udah tadi, leher saya dipegang keras ya. Dokter bilang ini uratnya Bu, nengok sakit kita masalah bantal. Doakan besok pagi biar sembuh. Sekarang obatnya juga baru ini malam saya makan. Itulah saya perlu doa. Amin, amin. Ya, kita doakan ya biar sehat besok. Amin, amin. Oke. Pengumuman sedikit, nanti kita Natalan. Saya mau ini minta didoain. Oke. Saya tadi mau ke dokter ortopedi, tapi kata dokter ortopedi salah. Ibu mestinya ke anestesi, bukannya ke saya. Jadi ini hari dokternya nggak ada, udah sore. Jadi besok pagi saya baru ke anestesinya. Minta dilancarkan. Amin. Ya, kita doakan ya Tante Lipong. Semoga lancar pemeriksaannya dan cepat sembuh ya. Oke. Ya, pengumuman sedikit. Kita Natalan tanggal 25 jam 5 sore dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Korda Pak Andreas Kurniawan pada tanggal 25 jam 5 sore. Itu aja pengumumannya. Ada lagi yang mau didoakan? Kita doakan juga Pak Yongki ya, rumahnya biar cepat laku ya. Untuk anak-anak yang lagi ulangan. Oke, untuk anak-anak yang lagi ujian akhir semester ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Ya, saya juga minta dukungan doa untuk acara pernikahan Fania biar berjalan dengan lancar.
Jadi ada 5 pokok doa ya, Bu Mila. Doakan Ibu Suwanti dan Ibu Lipong biar sehat selalu dan Pak Yongki rumahnya cepat laku dan usahanya terus maju, dan doakan anak-anak ya untuk akhir semester. Oke, saya persilakan Ibu Mila untuk berdoa. Mari kita bersatu. Selamat malam Bapa kami yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah fellowship kami di malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, walaupun kami bertemu tidak banyak Tuhan, semua atas kami Tuhan. Berkati kami Bapa, urapi kami Bapa, biar dalam setiap langkah kami Kau yang pimpin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar Engkau yang tetap terutama dalam hati kami Tuhan, tidak ada mamon-mamon yang lain Bapa. Sekalipun itu anak kami, harta kami Tuhan, biarlah Engkau yang tetap menjadi utama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kau berkati senantiasa hamba-Mu yang telah membawakan firman hari ini Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Jadikan dia menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga Tuhan Yesus. Kau berkati juga para pengerja hari ini Tuhan yang telah mengambil bagian untuk Pak Yongki Tuhan. Untuk tim media Tuhan, Kau juga memberkati, Engkau cukupkan segala sesuatunya dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah firman-Mu senantiasa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami berdoa Bapa untuk kami Tuhan yang jauh dari kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa khusus untuk Ami. Berkati Ami Tuhan. Saat ini dia merasakan kurang tidak nyaman Bapa di bagian. Kami percaya Tuhan Yesus kasih atas Ami lebih Bapa Tuhan. Kau yang Bapa berkati Ami Tuhan. Engkau yang kuatkan Ami Tuhan. Biarlah Kau yang berkati obat-obatan yang Ami minum saat ini Tuhan. Sehingga besok hari Bapa ketika dia terbangun, dia akan merasakan sukacita kembali. Dia merasakan kesehatannya kembali Tuhan. Berkati Ami, kuatkan Ami Tuhan di masa tuanya. Berikan dia senantiasa sukacita yang melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Tante Lipong Tuhan, yang besok juga akan rencana ketemu sama dokter anestesi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kau berkati Tante Lipong Tuhan melewati masa-masa dia menuju ruang operasi Tuhan. Berkati Tante Lipong Tuhan, biarlah Kau lancarkan semua urusannya besok ketemu dengan dokter anestesi Tuhan. Dibungkus Tante Lipong Tuhan, kuatkan dan topang dia di masa-masa dia melewati ini semua Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melimpah atas hidupnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk keluarga Pak Yongki Tuhan yang saat ini sedang rindu Bapa untuk menjual rumahnya Tuhan. Mari Engkau yang ikut campur tangan Tuhan, biar Engkau yang tahu kebutuhannya Pak Yongki saat ini Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang indah terjadi Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Bapa keluarganya Pak Yongki. Biarlah rumahnya segera terjual dengan harga yang sesuai ya Tuhan. Berkati Pak Yongki, berkati usahanya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus untuk Pania dan Patrick ya Tuhan yang akan melangsungkan pernikahan minggu depan Tuhan. Tuhan rencana-Mu indah atas hidup anak-anak-Mu yang takut pernikahan mereka Tuhan, biarlah tidak ada halangan apapun juga Tuhan. Kau lancarkan semua Tuhan. Biarlah Bapa kasih-Mu terus mengalir atas hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sediakan tempat yang terbaik, yang terindah Bapa untuk pernikahan mereka nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati keluarga besar ini Tuhan. Kau senantiasa lindungi Tuhan. Sehingga kesehatan kepada orang tua ya Tuhan. Biarlah mereka dapat melewatinya dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang besok akan ujian ya Tuhan. Mungkin
Mungkin saat ini mereka lelah, Tuhan, mungkin melewati masa-masa ujian ini, tapi biarlah Engkau berikan tetap mereka semangat, Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan, mereka kepintaran kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, karena mereka akan menjadi anak-anak yang akan melebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang indah ini Bapak. Kau berkati keluarga lepas keluarga yang ikut dalam ibadah ini Tuhan, berkati dengan berkat-Mu yang melimpah, berkat-berkat yang tak berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau berkati juga setiap ibadah-ibadah kami, dari mulai ibadah fellowship sampai ibadah raya Tuhan, Engkau yang tetap berkati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang belum hadir saat ini, dimanapun mereka berada, Engkau juga yang ikut campur tangan Bapa dalam setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami sedang khawatir akan krisis ekonomi Tuhan. Ketika kami percaya Bapak, ketika kami berserah kepadamu, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan menjaga bangsa kami Tuhan, berkati para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Jadikanlah mereka pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak kami yang baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Sebelum berpisah kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Yesus kami telah berdoa dan kami siap menerima berkat-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Di mana kami telah memanjatkan seluruh permohonan doa kami melalui hamba-Mu di bumi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Engkaulah yang menentukannya Bapa, karena kami percaya Engkau yang akan memberikan damai sejahtera bagi kami semua yang terus memohon pertolongan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati inilah ya Tuhan, sebagai istri, sebagai mama, sebagai seorang karyawan ya Tuhan, kami percaya Kau berkati ya Tuhan, Kau naungi keluarga besarnya, suaminya, anaknya ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana hal di mana akan datang Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau urapi panitia yang sedang menyusun acara yang Tuhan, anak-anak muda ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Biarlah anak-anak ini ya Tuhan, Kau pakai dimanapun mereka berada, untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga memberkati hamba-Mu Bapak Andres Hari dan Bapak Andres Setiawan ya Tuhan sebagai pembina kami ya Tuhan. Dimanapun beliau berada ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati setiap kegiatannya, aktivitas dan pelayanannya. Keluarga besarnya Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga melepaskan berkat Kota Cianjur yang beberapa hari yang lalu mengalami gempa ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang mengalami musibah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka semua ya Tuhan. Segala kebutuhan, makanan, obat-obatan, Engkau yang sediakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lain ya Tuhan dan mengakhiri pada fellowship ya Tuhan, dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat. Kami saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap aktivitasmu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik bersama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang terbang. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Oke. Saatnya kita akan foto. Oke, Gio, sudah siap? Siap. Siap, ayo sini. Noel, Abang Noelnya lagi belajar. Gio mana Gio? Tidur. Lagi nyari mainan yang Taruh hilang. aja. Gio. Foto selesai. Pandu kita semua. Gracia udah siap? Gracia udah siap? Siap. Siap. Oke. Ayo Gio. Gracia. 1, 2, 3. Halo. Haleluya. 1, 2, 3, senyum. Bye-bye. Bye-bye. Kabur. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati semuanya. Putri dan Tuhan berkati. Sehat selalu ya, Mama. Sehat selalu. Boleh lihat Tuhan berkati. Merah Tuhan berkati. Elit ya. Besok ada ibadah yang mau ikut silakan ya. Boleh belajar. Oke, Tuhan berkati. Saya Liv ya. Selamat malam. Selamat malam.